Bab 289. Penindasan garis keturunan iblis gila. Wajah langka si pun muram. Segera terdengar teriakan. Dua tetua utama beserta yang lain menoleh dan pura-pura nggak lihat. Harus diberi pelajaran. Tono si ini berjiwa pemberontak. Ide membuka silsilah baru sungguh berbahaya. Tetua kedua menghampiri tetua utama, menatap tetua utama dan menggeleng. Tetua utama diam. Dia mengerti maksud tetua kedua. Bakat dan potensi cucu dia memang lebih baik, cucunya memang kandidat terbaik. Tapi kalau kepala keluarga bukan Tono Si, maka hubungan keluarga Si dengan alam semesta Guansuan akan terputus. Dampaknya bagi keluarga Si sungguh fatal. Apalagi keluarga Si akan terbelah dua, karena ayah dan putranya itu mungkin benaran akan buka silsilah baru. Maka keluarga Si akan hancur total. Karena mereka tahu biarpun bersekutu dengan keluarga Si, alam semesta Guansuan hanya menghargai Tono Si. Tetua utama mengembus napas. Membina koneksi juga termasuk bakat. Biarpun gak terima, dia tahu dia hanya bisa selain menyerah demi seluruh keluarga. Dengan Tono sebagai pewaris, itu akan lebih kondusif bagi perkembangan keluarga Si. Dunia Botian. Ketika Sander Ye, Arya dan Si Putih tiba di dunia Botian, sebuah penghalang menghalang. Sander Ye hendak menghunus pedang ketika Arya meninju. Bang! Penghalang itu hancur. Sander Ye menggeleng lalu tersenyum, Arya ini benaran kejam. Arya berujar, aku lawan yang besar, kamu lawan yang kecil. Sander Ye mengangguk, oke. Si Putih melambaikan cakarnya dan menunjuk dirinya. Arya berpikir lalu berujar, jangan buat masalah saja kamu. Si Putih. Arya langsung mengajak Sander Ye dan Si Putih masuk dunia Botian. Begitu memasuki dunia Botian, aura kuat menyapu mereka. Teriakan geram terdengar, lancang, beraninya kalian masuk tanpa izin ke dunia Botian, enggak? Arya meninju. Bang! Ruang waktu meletus, setumpuk darah dan daging berceceran. Pembunuhan instan. Raungan lain bergema dari kedalaman dunia Botian, lancang. Arya nggak bicara omong kosong, dia meninju. Ribuan kaki jauhnya. Bang! Ruang waktu meletus, lalu jeritan bergema, darah serta daging berceceran. Pembunuhan instan lagi. Kelopak mata Sander Ye melonjak, Arya terlalu kejam. Arya berujar, Si Putih, maju. Si Putih maju. Sander Ye terpana. Dia bertarung dengan baik, kenapa suruh Si Putih maju? Mendengar perkataan Arya, Si Putih langsung berputar di tempat, bertepuk tangan, dia bersemangat, melambaikan cakarnya, dan puluhan bom besar keluar. Sander Ye mati rasa, kenapa bocah ini suka aksi mati bersama? Wajah Arya muram, dia meraih cakar kecil Si Putih dan berujar, Sander terlalu lemah untuk menanggung benda ini, paham? Si Putih menatap Sander Ye yang diam dan gak mampu membantah. Dia benaran gak tahan. Arya berujar, serap energi spiritual. Sander Ye mengernyit, menyedot energi spiritual. Mendengar perkataan Arya, Si Putih mengangguk, dia menyimpan bom besar lalu melihat ke kejauhan, dia membuka mulut sedikit, lalu mengisap ringan. Bang! Seluruh dunia Botian bergetar kencang, energi spiritual yang gak terhitung jumlahnya melonjak seperti air pasang, dan memasuki tubuh Si Putih. Energi spiritual dunia Botian menghilang dengan kecepatan tinggi. Ekspresi Sander Ye jadi khusyuk, dia terkejut. Keterlaluan.
Kalau nggak ada yang menghentikan, si putih bisa menghancurkan seluruh alam semesta sendirian. Aura kuat yang nggak terhitung jumlahnya melanda dari langit. Sander Ye memicingkan mata, setidaknya ada 10 kaisar agung di antaranya. 10 kaisar agung. Kekuatan klan Botian nggak bisa diremehkan. Zes. Ruang waktu ribuan kaki di depan Sander Ye dan Arya retak, lalu segel tinju menyerbu. Arya maju selangkah dan meninju. Bang! Segel tinju hancur, Arya mundur hampir 1000 kaki. Darno Botian dan sekelompok master klan Botian muncul ribuan kaki di depan Sander Ye dan Arya. Darno Botian mengernyit pada si putih yang masih menyerap energi spiritual. Semua master klan Botian terlihat muram. Kalau si putih terus menyerap, dia bisa menghancurkan dunia Botian. Darno Botian menatap Arya dan berujar sembari tersenyum, "Kalian berani datang ke klan Botian? Kalau begitu, tetaplah di sini." Dia bergetar dan menyerbu Arya. Arya melempar manisan Hao ke samping, dia melompat dan meninju Darno Botian, sinar mengerikan keluar dari tinjunya, dunia meletus. Darno Botian maju, dia juga meninju Arya. Bang! Begitu tinju keduanya bersentuhan, gelombang sinar tinju terguncang, ruang waktu langsung hancur, dampaknya mendorong para master di dekatnya. Sander Ye mengikuti si putih, dia menemukan aura kuat yang terpancar dari si putih bisa menahan kekuatan tinju. Darno Botian berhenti dan hendak beraksi lagi, tapi dia kayaknya merasakan sesuatu. Dia melirik si putih di kejauhan. Melihat bocah itu masih menyerap, alisnya mengernyit, begitu jago menghisap. Kalau dihisap begini, energi spiritual di dunia Botian akan habis dalam setengah jam kurang. Darno Botian berujar, "Bunuh dia." 10 kaisar agung langsung menyerbu si putih. Arya mengernyit dan hendak mundur, tapi aura kuat langsung mengunci dia. Tanpa omong kosong, Arya maju dan meninju Darno Botian. Darno Botian mencibir dan segera menyerbu Arya tanpa mengawur. Ketika melihat 10 kaisar agung bergegas ke arahnya, si putih berkedip, lalu mengepalkan cakar kecilnya, dia meninju. Tanda tinju energi spiritual keluar dari cakarnya. Bang! Segel tinju energi spiritual hancur seketika. Menyaksikan kejadian ini, si putih terpana, lalu dia bergetar dan bersembunyi di belakang Sander Ye. Sander Ye mati rasa. Si putih nggak jago bertarung. Seberkas sinar terbang dari tubuh Sander Ye. Wanita misterius. Wanita misterius menatapi 10 kaisar agung yang menyerbu dengan tenang. Dia membuka telapak tangan, ribuan sinar keluar. Bang! Seluruh dunia Botian mulai hancur, dan kekuatan 10.000 sinar juga secara instan mendorong 10 kaisar agung. Sander Ye melirik si putih, "Isap lagi." Dengan mengatakan itu, dia berubah menjadi sinar pedang dan menghilang. Si putih mengedipkan mata lalu mengisap lagi. Saat dia mengisap, energi spiritual mengering. Sander Ye langsung memasuki klan Botian. Seorang pemuda muncul di depan Sander Ye. Di belakang pemuda itu, ada seorang master kaisar agung dan ratusan ribu master kaisar dewa tingkat puncak. Selain itu, ada banyak aura bersembunyi di sekitar. Pemuda itu menatap Sander Ye, "Kamu adalah Sander Ye yang masuk alam semesta nyata." 1 lawan 1. Sander Ye tersenyum, "Oke." Pemuda itu hendak beraksi, tapi Kaisar Agung di sampingnya berujar, "Pangeran, orang ini punya pedang ajaib. Bahkan di alam semesta nyata,
Ninanan yang super jenius. Nggak berani menangkis. Rupanya, klan Botian juga menyelidiki Sander Ye. Pemuda itu mengernyit dan menatap Sander Ye, apa bisa tanpa pedang itu? Sander Ye tersenyum, oke. Pemuda itu mengangguk, tanpa berbicara lagi, dia bergetar dan menghilang. Kaisar Dewa. Sander Ye memicingkan mata tanpa rasa jijik. Pria itu sudah mencapai ranah Kaisar Dewa sebelum berusia 18 tahun. Kekuatan dia pasti menakjubkan. Sander Ye maju selangkah, menghunus pedang dan menebas. Jurus menebas langit menghunus pedang. 35 pedang ditumpuk sekaligus. Pedang ini keluar, bang. Di mata semua orang, sinar pedang meletus, pemuda itu mundur 10.000 kaki, ruang waktu hancur dan hitam pekat. Begitu pemuda itu berhenti, Sander Ye mendatanginya dan menebas. Mata pemuda itu menyusut, dia mengepalkan tangan, sinar keemasan keluar dari tubuh dia. Tapi, begitu sinar keemasan ini bersentuhan dengan pedang Sander Ye, sinar itu hancur, kekuatan dahsyat mementalkan pemuda itu. Ketika dia terbang, pedang lain datang. Penindasan kekuatan mutlak. Menyaksikan kejadian ini, pemuda itu terperanjat. Dia nggak menduga pedang Sander Ye begitu kuat. Seorang lelaki tua mendadak muncul di depan pemuda itu, dan melambaikan lengan baju. Bang! Pedang Sander Ye langsung diblokir. Melihat lelaki tua di depannya, Sander Ye mencibir, apa ini duel? Orang tua itu menatap Sander Ye tanpa basa-basi. Berbicara saat ini hanya akan mempermalukan diri sendiri. Karena sudah memilih untuk bermusuhan, nggak perlu peduli dengan gengsi. Dia mengepalkan tangan kanan, aura kuat menyelimuti Sander Ye. Tepat ketika dia hendak beraksi, Sander Ye menghilang dan menyerang. Niat membunuh melintas di mata lelaki tua itu. Dia maju dan meninju Sander Ye. Ketika tinju dan pedang hendak bersentuhan, pedang Sander Ye berubah jadi pedang Hangdao. Ekspresi lelaki tua itu jadi beda total, dia hendak berhenti, tapi terlambat. Zes! Bang! Sander Ye mundur ribuan kaki tapi lengan kanan lelaki tua itu langsung terbelah dua, darah berceceran. Sesudah lelaki tua itu berhenti, dia melihat lengan kanan, alisnya berkerut, matanya ketakutan. Kultivator pedang muda ini benaran melukai dia. Dia melihat pedang di tangan Sander Ye. Melihat pedang Hangdao, ekspresi dia jadi khusyuk. Dia menatap Sander Ye, lalu maju selangkah, sinar merah keluar dari tubuh dia, tekanan garis keturunan yang mengerikan menimpa Sander Ye. Penindasan garis keturunan. Kekuatan garis keturunan klan Botian gak ada tandingannya, entah di puluhan ribu dunia dan dunia langit, bahkan di alam semesta nyata. Ini juga salah satu jurus andalan terkuat klan Botian. Bersambung.